Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Pada suatu waktu, hiduplah seorang pemuda bernama Fikri yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Fikri adalah seorang anak yatim piatu yang hidup sederhana. Meski kehidupannya penuh tantangan, ia selalu berusaha membantu orang lain di sekitarnya. Salah satu kebiasaannya adalah menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya sebagai buruh untuk membeli makanan dan memberikannya kepada hewan-hewan yang terlantar. Di desa itu, Fikri dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Suatu hari, ketika Fikri sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja, ia melihat seekor kucing kecil yang kurus dan tampak terluka tergeletak di pinggir jalan. Kucing itu tampak lemah dan tidak mampu bergerak banyak. Tanpa berpikir panjang, Fikri segera menghampiri kucing tersebut. Ia berjongkok, lalu dengan lembut mengelus kepala kucing itu, mencoba menenangkannya. Fikri tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan kucing itu sendirian di tempat yang berbahaya. Dengan hati-hati, ia mengangkat kucing itu dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Fikri segera merawat kucing itu. Ia membersihkan luka-lukanya dan memberinya makan. Setiap hari, Fikri merawat kucing tersebut dengan penuh kasih sayang, berharap kucing itu bisa sembuh dan kembali sehat. Tak lama kemudian, kucing itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia mulai bisa berjalan dan bermain di sekitar rumah. Fikri merasa sangat bahagia melihat kucing itu pulih dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberinya kesempatan untuk membantu makhluk kecil yang membutuhkan. Setelah beberapa minggu berlalu, kucing itu tampak semakin sehat dan lincah. Namun, suatu hari, kucing itu tiba-tiba menghilang. Fikri merasa sedih dan khawatir, tetapi ia juga yakin bahwa kucing itu mungkin sudah kembali ke tempat asalnya. Meski begitu, ia tidak bisa berhenti memikirkan kucing itu dan bertanya-tanya apakah kucing itu baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, saat Fikri sedang berjalan di dekat tempat ia menemukan kucing itu untuk pertama kali, tiba-tiba ia mendengar suara mengeong dari balik semak-semak. Ia berhenti sejenak, lalu melihat seekor kucing yang sangat mirip dengan kucing yang pernah ia rawat. Kucing itu tampak sehat dan gemuk. Kucing itu mengeong pelan, seolah-olah memanggil Fikri untuk mengikutinya. Fikri, yang merasa bahwa kucing itu ingin menunjukkan sesuatu, memutuskan untuk mengikutinya. Kucing itu berjalan dengan cepat, seakan-akan tahu kemana tujuannya. Fikri mengikuti kucing itu melewati jalan-jalan sempit dan berliku-liku yang jarang ia lewati. Mereka terus berjalan sampai akhirnya tiba di sebuah rumah tua yang tampak kumuh dan hampir runtuh. Kucing itu berhenti di depan pintu rumah tersebut dan menatap Fikri seolah meminta tolong. Dengan rasa penasaran, Fikri membuka pintu rumah itu. Di dalam rumah yang gelap dan berdebu, Fikri menemukan seorang nenek tua yang terbaring lemah di atas kasur yang lusuh. Nenek itu tampak sangat lemah dan tidak berdaya, seperti tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun. Fikri segera mendekat dan menanyakan kondisi nenek tersebut. Ternyata, nenek itu sudah lama tinggal sendirian tanpa ada yang menolong. Kucing yang membawa Fikri ke sana adalah satu-satunya teman nenek itu selama bertahun-tahun. Dengan hati yang penuh iba, Fikri memutuskan untuk membantu nenek tua itu. Ia membersihkan rumah, memasak makanan, dan merawat nenek tersebut dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari, nenek itu mulai pulih, dan ia sangat berterima kasih kepada Fikri atas segala bantuannya. Nenek itu menceritakan bahwa kucing yang Fikri temukan dahulu adalah kucing yang selalu menemani dan melindunginya selama ini. Kucing itu seperti malaikat penjaga yang dikirimkan Tuhan untuk menjaga nenek tersebut. Setelah beberapa minggu, kesehatan nenek itu semakin membaik, dan ia merasa lebih bahagia. Namun, suatu pagi, nenek itu memanggil Fikri dan memberinya sebuah kotak kecil yang sudah usang. Nenek itu berkata bahwa kotak tersebut adalah peninggalan suaminya yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ia merasa bahwa saatnya telah tiba untuk memberikannya kepada Fikri sebagai tanda terima kasih. Fikri menerimanya dengan penuh rasa hormat, meskipun ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika Fikri membuka kotak itu, ia menemukan sebuah surat dan sebuah kunci kecil.
Surat itu berisi pesan dari suami nenek yang mengatakan bahwa kunci tersebut adalah kunci menuju sebuah peti harta karun yang tersembunyi di suatu tempat. Peti itu berisi kekayaan yang telah dikumpulkan oleh suami nenek semasa hidupnya. Namun ia tidak sempat mengambilnya sebelum meninggal. Nenek itu tidak pernah tahu di mana peti itu berada, dan ia berharap Fikri bisa menemukannya. Dengan petunjuk dari surat tersebut, Fikri mulai mencari peti harta karun itu. Ia pergi ke tempat-tempat yang disebutkan dalam surat, dan setelah beberapa minggu mencari, akhirnya ia menemukan peti tersebut terkubur di bawah pohon besar di sebuah hutan dekat desa. Ketika ia membuka peti itu, ia terkejut melihat isi peti yang penuh dengan emas, perhiasan, dan uang yang sangat banyak. Fikri tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua kekayaan itu bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, Fikri adalah seorang pemuda yang bijaksana dan tidak serakah. Ia tahu bahwa kekayaan itu bukanlah miliknya. Ia kembali ke rumah nenek itu dan menyerahkan peti tersebut. Nenek itu sangat terharu dengan kejujuran Fikri. Ia meminta Fikri untuk mengambil sebagian dari harta itu sebagai tanda terima kasih. Fikri awalnya menolak, tetapi nenek itu terus mendesaknya hingga akhirnya ia setuju untuk mengambil sedikit bagian. Setelah itu, Fikri menggunakan harta tersebut untuk membantu orang-orang miskin di desanya. Ia memperbaiki rumah-rumah yang rusak, memberikan makanan kepada yang lapar, dan membangun sekolah untuk anak-anak. Fikri tidak hanya memperbaiki hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan banyak orang di sekitarnya. Kucing yang ia tolong telah membawa keberkahan yang luar biasa dalam hidupnya. Setelah beberapa tahun, Fikri menjadi seorang yang sangat dihormati di desanya. Meskipun kini ia hidup berkecukupan, ia tetap rendah hati dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Hingga suatu hari, Fikri jatuh sakit dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Ia berbaring di tempat tidurnya dan mengingat kembali semua hal yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Ia merasa damai karena telah menjalani hidupnya dengan penuh kebaikan. Saat ia menghembuskan nafas terakhirnya, Fikri melihat seberkas cahaya yang sangat terang. Dalam cahaya itu, ia melihat kucing yang dulu pernah ia tolong. Kucing itu mendekatinya, lalu berubah menjadi makhluk bercahaya yang indah. Makhluk itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Karena kebaikanmu, Tuhan telah memberkatimu dengan surga yang abadi." Fikri tersenyum dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa tubuhnya menjadi ringan dan perlahan-lahan ia dibawa oleh cahaya itu menuju tempat yang indah, penuh dengan kebahagiaan. Di sana, Fikri disambut oleh semua makhluk yang pernah ia bantu selama hidupnya. Surga itu bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga tempat di mana semua kebaikan yang telah ia lakukan kembali kepadanya dengan penuh cinta. Fikri telah menemukan surga yang sejati, surga yang diperolehnya karena kebaikan hatinya terhadap sesama makhluk, termasuk seekor kucing kecil yang pernah ia selamatkan. Dan di surga itulah, Fikri hidup bahagia selamanya, bersama semua yang ia cintai.